Sekarang saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Yang pertama tentang definisi dan bentuk dari limit fungsi aljabar. Definisi dari limit fungsi aljabar itu adalah batas nilai. Batas nilai siapa? Suatu fungsi. Jadi definisi limit fungsi aljabar adalah batas nilai suatu fungsi. Nanti bentuknya bisa kita bilang limit x menuju a dari fx. Jadi batas nilai fx, fungsi fx di mana x nya menuju si a. Maka cara menyelesaikannya nanti tinggal kamu masukkan nilai x sama dengan a ke fungsi fx, menjadilah dia fa. Nah masalahnya adalah kalau fa itu nanti sama dengan 0/0 atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga tambah tak hingga, atau tak hingga kurang tak hingga, maka bentuk-bentuk ini harus dihindari. Kenapa? Karena bentuk ini adalah bukan hasil daripada limit. Jadi penjelasannya gimana? Jadi kalau jumpa nanti 0/0, tak hingga per tak hingga, tak hingga kurang tak hingga, atau tambah tak hingga, maka jangan langsung disubstitusi langsung. Maka cara penyelesaiannya adalah, kita bahas cara penyelesaian di sini. Nah, pertama, kalau misalkan kamu substitusikan ternyata hasilnya adalah 0/0, maka langkahnya kamu bisa menyelesaikannya dengan cara yang pertama bisa dengan cara faktorisasi, yang kedua bisa dengan kali sekawan. Oke, satu-satu dibahas. Yang pertama kalau faktorisasi. Kalau faktorisasi berarti di sini kita memfaktorkan. Ada beberapa faktor istimewa di sini. Yang pertama x kuadrat dikurang a kuadrat. Ini nanti faktornya adalah akar x kuadrat dan akar a kuadrat kita ambil. Akar x kuadrat dia x, akar a kuadrat dia si a. Gitu juga untuk sebelahnya. Tandanya nanti yang satu tambah, yang satu kurang, atau sebaliknya, bisa kurang bisa tambah. Bagaimana dengan x pangkat 3 dikurang a pangkat 3? Kalau x pangkat 3 dikurang a pangkat 3, ini faktornya nanti adalah x dikurangi dengan a dikalikan dengan x kuadrat ditambah dengan ax ditambah dengan a kuadrat. Yang kedua, kali sekawan. Kalau kali sekawan ini bentuk soalnya adalah bentuk akar. Ingat ada akar di situ. Nah, sekawan kita lihat akar x dikurang akar a, nanti sekawannya siapa? Sekawannya adalah akar x ditambah dengan akar a. Akar x dikurang a, sekawannya nanti adalah akar x ditambah dengan si a. Nah, bagaimana kalau sekawan ini kita kali? Kalau sekawannya kita kali, seperti akar x dikurang akar a dikali akar x tambah akar a, ini nanti hasilnya adalah kalau dia ada akar maka kamu hilangkan aja akarnya. Si a juga ada akar, hilangkan akarnya, nanti tandanya adalah kurang x dikurang a. Nah, bagaimana kalau satu punya akar, satu nggak punya akar? Yang punya akar tetap kita hilangkan akarnya, yang nggak punya akar itu dikuadratkan. Udah. Kita lihat contohnya. Contoh limit untuk bentuk 0/0. Limit x menuju 2 dari x kuadrat dikurang 4 per x kurang 2. Kalau kita masukkan x sama dengan 2 ke fungsinya, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat 4. 4 kurang 4, 0 per x kurang 2, 2 kurang 2, 0. Maka inilah dia bentuk 0/0. Oke, langkahnya apa? Bisa faktorisasi, bisa dengan kali sekawan. Kalau dia kali sekawan, tadi saya bilang kalau kali sekawan adalah kalau ada akarnya. Nah, ini nggak punya akar. Kalau nggak punya akar berarti faktorisasi. Kalau gitu kita faktorkan. Siapa yang bisa difaktorkan, kita faktorkan. Maka langkah ngerjakannya limit x menuju 2 tadi dari x kuadrat dikurang 4. Nah, x kuadrat kurang 4 inilah faktor tadi bahwa x kuadrat dikurang a kuadrat ini sama dengan x dikurang a, x ditambah a. Nah, x kuadrat kurang 4 berarti apa? Berarti x. Nah, akar dari 4 adalah 2. Nah, yang satu kurang, yang satu tambah, atau sebaliknya. Nah, per yang bawah adalah x kurang 2. Nah, perhatikan atas dan bawah. Kalau atas dan bawah ada yang sama, maka tinggal kamu matikan aja x kurang 2 yang sama ya. X kurang 2 yang sama. Tinggal siapa? Tinggal x tambah 2. Nah, x tambah 2 inilah yang kita masukkan nilai x sama dengan 2. Jadi kalau kita masukkan x sama dengan 2 berarti dapatlah dia 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu dia contoh nomor 1. Contoh nomor 2.
X pangkat 3 dikurang 8 per X kurang 2, dimana X menuju 2, limit X menuju 2. Sama seperti yang tadi, ini juga kita faktorkan. Kenapa? Karena nggak punya akar. Kalau punya akar baru kita kali sekawan, seperti contoh kita nomor 4 nanti. Nah, kita faktorkan limit X menuju 2, X pangkat 3 dikurang 8, X pangkat 3 dikurang 8. Apa faktor X pangkat 3 dikurang A pangkat 3 tadi? X pangkat 3 dikurang A pangkat 3 itu sama dengan X kurang A, X kuadrat ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan A kuadrat. Berarti kalau X pangkat 3 dikurang 8, 8 ini adalah 2 pangkat 3. Berarti kalau gitu faktornya adalah X dikurang A nya 2 dikalikan dengan X kuadrat ditambah dengan AX, A nya tadi 2, X ditambah dengan A kuadrat, 2 kuadrat 4. Jadi tadi 8 ini adalah 2 pangkat 3 per X kurang 2. Nah, kita lihat di sini juga ada yang mati. Yang sama kita tewaskan aja. Siapa? X kurang 2, X kurang 2 habis. Tinggal siapa? Tinggal X pangkat 2. Tinggal X pangkat 2 tambah 2X tambah 4. Nah, kita masukkan X sama dengan 2. 2 kuadrat 4 tambah 2 kali 2 4 tambah 4 sama dengan 12. Nah, ini deh hasil dari limit nomor 2. Nah, kita lanjut nomor 3. Ini juga kita faktorikan. Faktor X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Faktornya apa? Kita lihat. X kuadrat berarti XX. Nah, untuk menentukan bilangan yang di sini, ini kamu cari dua buah bilangan yang hasil kalinya adalah 6, penjumlahannya adalah 5. 6 itu 2 kali 3, ya kan? Berarti kita mulai di sini 2, di sini 3. Nah, kita lihat tandanya. Kalau dia positif hasil kalinya, maka tandanya harus sama. Kenapa? Karena positif kali positif dia positif, negatif kali negatif dia juga positif. Nah, kita lihat yang sebelah kirinya. Kalau dia kirinya negatif, maka dua-dua harus negatif. Kita tes. Negatif 2, negatif 3, dapatlah negatif 5. Negatif 2 dikali negatif 3, dapatlah dia positif 6. Nah, bagaimana dengan yang di bawah? X kuadrat tambah 2X dikurang 8. Berarti X juga. Nah, sekarang 8 itu apa? 8 itu bisa 1 kali 8, 1 kali 8 bisa 2 kali 4. Nah, yang kita pakai yang mana? Yang bisa mendapatkan angka 2. 1 kali 8, 1 tambah 8 dia 9, 8 kurang 1 dia 7. Kalau yang ini tambah dia 6, kurang dia 2, maka inilah yang kita pakai. Jadi di sini 2, di sini 4. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Di sini negatif. Kalau negatif maka positif kali negatif dia negatif, negatif kali positif dia juga negatif, maka tandanya beda. Tadi kalau nggak di sini negatif, di sini positif, atau sebaliknya. Mana yang negatif, mana yang positif, kita lihat depan. Hasilnya harus positif 2, maka bilangan yang terbesar yang positif. Ini negatif. Kita cek 4 kurang 2, pas dia positif 2. Maka setelah itu kita lihat mana yang sama. Yang sama itu kita hapuskan aja. X kurang 2, X kurang 2 habis. Tinggal X kurang 3 per X tambah 4, tinggal kamu masukkan X sama dengan 2. Jadi limit ini kalau sudah ada yang mati, maka baru bisa kamu masukkan nilai X nya. Jadi masuklah dia X kurang 3, X nya 2, 2 kurang 3 per 2 tambah 4. 2 kurang 3 min 1 per 2 tambah 4 dia 6. Nah, sekarang limit X menuju 3 dari X kurang 3 per akar X dikurang akar 3. Nah, kita lihat ini dalam bentuk akar nih. Jadi kalau dalam bentuk akar, ada akarnya, maka caranya dengan kali sekawan. Gimana cara dengan kali sekawan? Yang kita cari sekawannya adalah sekawan yang punya akar. Yang punya akar itu menyebut akar X kurang akar 3. Maka sekawannya adalah akar X ditambah dengan akar 3, ya kan? Nah, inilah kita kali kemana? Kita kali 22. Kita kali yang atas, akar X dikurang ditambah 3 akar 3 per akar X ditambah dengan akar 3. Apa yang kita dapat? Yang di atas kita kalikan, maka ini menjadi limit X menuju 3, X dikurang 3, ini kita kali berarti akar X ditambah dengan akar 3 per yang bawah hasil kali akar sekawan. Tadi kalau akar X dikurangi dengan akar A dikalikan dengan akar X ditambah dengan akar A. Tadi saya bilang kalau dia punya akar, hilangkan saja akarnya, tinggal siapa? Tinggal X dan dia si A ini dikurang, maka tinggal X kurang A. Jadi kalau akar X dikurang akar 3 dikali akar X tambah akar 3, maka dapatlah dia X kurang 3. Nah, ini sama.
Buktikan saja. Kalau sudah ada yang mati, tinggal masukkan akar 3 ditambah dengan akar 3. Akar 3 tambah akar 3, 2 akar 3. Nah, itu dia. Kita lihat contoh yang lain. Nih, limit x menuju 4. Limit x menuju 4 dari x kuadrat dikurang 16 per akar x dikurang 2. Ini juga punya akar, maka kita kali sekawan. Sekawan mana ini? Sekawannya apa? Iya, akar x ditambah dengan 2 per akar x ditambah dengan 2. Maka dapatlah dia nanti x kuadrat dikurang 16. Jangan lupa buat limitnya. Limit x menuju 4 dari x kuadrat dikurang 16 dikalikan dengan sekawan yang bawah tadi, akar x ditambah 2 per hasil kali sekawan ini yang punya akar, hilang akarnya. Ini nggak punya akar. Kalau nggak punya akar tadi apa? Dikuadratkan, berarti kurang dengan 2 kuadrat dia 4. Lihat, ada nggak yang sama atas dan bawah? Iya, belum ada yang sama. Maka caranya gimana? Kita paksa dia sama. Kita lihat limit x menuju 4 pasti ada yang sama, harus ada yang dicoret baru masukkan nilai x sama dengan 4. X kuadrat dikurang 16 ini kan bisa difaktorkan nih. Apa faktornya? X kuadrat dikurang 16, iya, x akar dari 16 dia 4 yang satu kurang, yang satu tambah, satu lagi akar x tambah 2 per x kurang 4. Nah sekarang sudah ada yang sama, tinggal kamu coret aja x kurang 4 nya, habis. Sekarang tinggal masukkan nilai x nya sama dengan 4. Jadi 4 tambah 4 dikalikan dengan akar 4 tambah 2, 8. Akar 4 dia 2 tambah 2 4. 8 kali 4 32. Oke, terakhir limit x menuju 0, 5x per 3 dikurang akar 9 tambah x. Sama, dia punya akar, berarti cara ngerjakannya adalah kali sekawan. Sekawan siapa? Sekawan yang punya akar. Yang punya akar siapa? Yang punya akar adalah yang bawah. Jadi sekawannya siapa? Akar 9 tambah x. Maka sekawannya siapa? Sekawannya adalah 3 ya kan, tambah akar 9 tambah x. Begitu juga yang bawah, kita kali juga 3 tambah akar 9 tambah x. Nah, apa hasilnya? Hasilnya limit x menuju 0, 5x dikalikan dengan 3 ditambah akar 9 ditambah dengan x per, kita kali sekawan. Kalau sekali sekawan yang nggak punya akar kuadratkan, 3 kuadrat 9 kurang, yang punya akar dihilangkan akarnya. Kita hilangkan akarnya, 9 tambah x. Oke. Sudah ada yang sama belum? 9 kurang 9 habis, maka nanti limit x menuju 0 dari 5x 3 ditambah akar 9 tambah x per 9 kurang 9 habis, min kali x min x. Sudah yang sama, sudah, siapa? Si x. Matikan saja x. X nya mati, ini juga mati. Tinggal siapa? Tinggallah dia fungsi 5 3 tambah akar 9 tambah x. Tinggal masukkan nilai x nya sama dengan 0. Jadi 5 3 tambah akar 9 tambah 0, ya kan? Jadi 5 dikalikan dengan 3 tambah akar 9. Akar 9 dia 3 tambah 3 dia 6. Jadi 5 kali 6 30. Oke. Kalau dia bentuk 0 per 0.